rajinlah belajar terus ya, rajin terus belajar menulis Al-Quran, menulis huruf hijaiyah itu manfaatnya besar. Karena apa? Karena huruf hijaiyah itu adalah huruf yang dipakai dalam Al-Quran, sehingga kalau kalian bisa menuliskannya dengan baik, huruf-huruf yang dipakai dalam Al-Quran, tentu saja kalian akan punya ketertarikan yang lebih intens. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kolami dan anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, kita akan belajar menyambungkan huruf ain dengan huruf-huruf lain dalam huruf hijaiyah. Kita sudah belajar membuat huruf ain. Kita tahu huruf ain itu ya, bagaimana buatnya? Begini ya. Terus kemudian turun ke bawah gini ya. Ini huruf ain, jangan lupa kepalanya. Nah, huruf ain dan huruf ghin. Jadi huruf ghin itu kan ain yang dikasih titik ya. Nah, ketika huruf ain dan ghin ini disambungkan dengan huruf yang lain dan dia berada di depan ya, maka bagian ini itu hilang, kemudian dia disambungkan dengan huruf di belakangnya. Di depan atau di tengah ya, huruf ain dan ghin itu kalau di tengah atau di depan, bagian bawahnya ini hilang, kemudian dia disambungkan dengan huruf lain. Atau ketika dia di tengah, dia akan disambungkan dari huruf lain itu langsung ke sini. Nanti kita akan lihat, dan kita sudah tahu juga kan kalian, huruf ain dan ghin itu ada yang kalau di tengah itu bentuknya berubah. Betul nggak? Oke anak-anak sekalian, kita akan coba sambungkan huruf ain dengan huruf apa? Huruf ain dan alif kemarin sudah ya. Ain dan alif itu sudah. Gimana kemarin? Langsung ini ya. Nah, ini ain dan a dan alif ya. Kemudian ain dan ba, atau misalnya yang lain deh, jangan ain dan ba, ain dan sin misalnya ya. Ain dan sin. Ain kemudian langsung ini, langsung huruf sin. Huruf sin misalnya 3 huruf, ain, sin dan apa belakangnya? Dan ro ya. Dan ro. Nah, ini ya. Ini ain ya. Ain, sin, ro. Nah, kita ingat ya, ro itu termasuk huruf apa? Huruf kunci. Huruf kunci itu huruf hijaiyah yang hanya bisa disambungkan dengan huruf lain kalau huruf lainnya itu di depannya. Ini ain dan ghin ya, gitu ya. Oke. Kemudian ini ain di depan. Jadi ain di depan itu begini, bentuknya sama seperti ini. Kemudian langsung ya, ain dengan alif begini, kemudian ain dengan sin. Ain dengan huruf apapun akan begitu juga. Misalnya ain dengan tinggal begini. Ini ain ya. Nah, tinggal belakangnya dengan huruf apa ini langsung gitu ya. Oke. Ini ain. Ini ain di depan. Ini saya habiskan ya. Selesaikan ain dengan apa ya? Dengan lam misalnya. Kita buat kata ala misalnya. Ala kan begini ya. Ain, lam dan ya ini. Ini ain, lam. Sekarang bagaimana kalau ain ini di tengah ya? Saya tadi bilang ain itu kan kita sudah tahu ada bentuk ain yang berbeda ketika dia di tengah atau di akhir, di ujung ya. Kita lihat dulu deh yang di tengah. Misalnya kita mau sambungkan di tengah antara huruf, misalnya huruf ba ya, huruf ba, kemudian ain ya, ain, kemudian apa? Mim misalnya ya ini ya. Nah, ini misalnya. Ini mim. Nah, ini huruf ba, misalnya ba atau ya atau ta, ini bentuknya seperti ini ya. Sekali lagi saya ingatkan lagi, saya sampaikan lagi bahwa saya menyambungkan huruf ini tidak selalu ada artinya dalam bahasa Arab. Ini betul-betul hanya kita belajar menyambungkan huruf secara acak saja. Nah, ya, ain dan mim ini begini kalau disambung. Tetapi bentuk ain ini ya anak-anak, lihat perhatikan. Bentuk ain ini ada pilihan lain, ada bentuk lain. Ain itu kalau di tengah itu bisa menjadi begini. Ya.
Ini sudah sering saya sampaikan di beberapa video kita. Jadi misalnya, nah jadi begini, buatnya begini, langsung begini ya. Kemudian mim ya. Kemudian langsung mim. Nah, ini sama dengan ini. Ain yang ini sama dengan yang ini. Bentuknya berbeda. Nah, bentuk ain yang begini ini juga bisa kalau ain itu di ujung ya. Di ujung itu artinya di belakang. Jadi misalnya kita buat apa ya? Misalnya lam ya, lam dan ain misalnya. Lam dan ain itu bisa begini ya. Bisa begini. Ya, bisa begini. Lam dan ain ya. Atau juga bisa lam yang ain yang itu yang barusan kita lihat itu. Gini. Nah. Terus ke bawah. Nah, karena kita tahu ain itu kalau di ujung ekornya ini muncul lagi. Kalau di tengah tidak ada ekornya ya. Di depan juga tidak ada ekornya. Nah, ini ain ya. Kemudian misalnya ain dan huruf-huruf yang lain sama saja. Yang khusus itu adalah ketika misalnya ain dia ada di tengah atau ain yang ada di ujung, itu bentuknya bisa begini. Kalian jangan sampai salah ain dan ha ya. Beda loh ain dan ha itu. Nih kalau ain kan begini nih. Nih kalau ha kan begini nih. Bisa bandingin ya. Lam sama ha misalnya nih. Jelas kalau ha tuh gini. Tuh lihat. Ini ha atau jim atau kho ya. Jim ha kho itu begini. Ain itu beda. Ain kan tadi itu. Jadi ain tuh enggak ada. Nah, pokoknya kalian lihat aja deh gini tuh. Ya. Tuh. Ini ain. Oke. Kata yang sering kalian baca di Al-Qur'an apa misalnya, coba yang ada ainnya. Misalnya la'ala, apa ya, la'ala ya, atau alaikum ya, alaikum misalnya. Alaikum kan ain di depan, ain di depan. Kemudian apa? Lam. Ini ya. Kemudian apa? Kemudian ya. Kemudian apa? Kemudian kaf. Kena nabrak gimana nih? Tabrak kita aja apa? Gini. Kemudian apa? Kemudian mim. Alaikum. Assalamu alaikum. Nah ini contoh dalam kalimat, dalam kata yang sudah bentuk punya arti dalam bahasa Arab. Ain di depan gitu ya. Oke. Jadi begitu kalian bisa cari contohnya di buku Iqra, atau kalian juga bisa lihat di Al-Qur'an huruf-huruf ain gitu, kalau di depan seperti apa, di tengah seperti apa, kemudian di ujung seperti apa. Ingat satu hal lagi, ain itu sama dengan ghin ya. Jadi ghin itu sama dengan ain. Apa bedanya? Ya udah gini cuma dikasih titik aja gitu ya. Ain yang dikasih titik jadi huruf ghin gitu ya. Nah, sampai di sini kalian tentu sudah semakin mengerti bahwa menyambung-nyambungkan huruf hijaiyah itu tidaklah sesulit yang kalian bayangkan sebelumnya kan. Nah, sekarang kan kalian sudah lebih banyak tahu, dan ketika kalian lihat di buku Iqra atau di Al-Qur'an, kalian tentu sudah akan bisa menyimpulkan, oh ternyata begini gitu ya. Jadi siapapun kalian, sekalian mau sekolah masih SMP, masih udah SMA atau masih SD sekalipun, rajinlah belajar terus ya, rajin terus belajar menulis Al-Qur'an, menulis huruf hijaiyah itu manfaatnya besar. Karena apa? Karena huruf hijaiyah itu adalah huruf yang dipakai dalam Al-Qur'an, sehingga kalau kalian bisa menuliskannya dengan baik, huruf-huruf yang dipakai dalam Al-Qur'an, tentu saja kalian akan punya ketertarikan yang lebih intens lagi, lebih baik lagi terhadap Al-Qur'an. Dan insya Allah kalian akan menjadi mau belajar Al-Qur'an ya kan. Nah, oke anak-anakku sekalian dan sahabat kawan dimanapun kalian berada, mungkin itu yang bisa kita pelajari di sesi ini ya. Jangan lupa kita akan masih terus belajar menyambungkan huruf hijaiyah. Masih banyak, masih ada huruf fa, huruf qaf, huruf kaf, sampai huruf ya. Dan nanti setelah itu kita baru akan belajar menuliskan kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, atau mungkin kalian ada ide menulis apa, silakan terus di komentar. Misalnya
oh kita belajar nulis doa dong. Nah gitu ya, nanti kita lihat bagaimana aplikasi, bagaimana penerapan huruf-huruf hijaiyah ini dalam bacaan-bacaan yang setiap hari kita bacakan, dalam bacaan sholat misalnya, dalam surat Al-Fatihah misalnya, atau dalam doa-doa kesehari-hari yang biasa kita bacakan. Oke sahabat kawan sekalian, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen, di jempol, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa dimudahkan urusan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.